Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kita masih bisa diberi kesempatan untuk melanjutkan materi pelajaran kita selanjutnya mengenai worksheet ataupun kertas kerja pada perusahaan dagang, di mana materi-materi sebelumnya itu sudah kita bahas mengenai pencatatan penjurnalan di dalam perusahaan dagang. Nah, sekarang kita lanjut ke worksheet ataupun kertas kerja. Baiklah, di sini ada pengertian kertas kerja, di mana pengertiannya adalah catatan yang harus dibuat sebelum menyusun laporan keuangan, dan kertas kerja juga merupakan tempat pencatatan neraca saldo, penggolongan akun buku besar, dan penyesuaian. Bentuknya dibuat berlajur-lajur. Kertas kerja dapat disebut juga neraca lajur. Nah, di sini ada pengertian kertas kerja ya anak-anak. Ini adalah tujuannya untuk mempermudah ataupun langkah selanjutnya untuk melanjutkan penyusunan laporan keuangan. Nah, selanjutnya itu ada fungsi kertas kerja. Di sini ada dua fungsinya. Yang pertama, sebagai alat yang memudahkan penyusunan laporan keuangan manual, tetapi bukan bagian dari catatan akuntansi yang formal. Di sini dia berfungsi untuk memudahkan penyusunan laporan keuangan. Yang kedua, dia berfungsi sebagai menjadi acuan untuk memeriksa buku besar yang disesuaikan, diseimbangkan, dan disusun berdasarkan penyusunan laporan keuangan. Nah, di sini fungsinya yang kedua sebagai acuan. Setelah dipindahkan, ini akan memudahkan untuk menyusun laporan keuangan, dan kemudian juga berfungsi sebagai acuan ataupun sebagai patokan dalam penyusunan laporan keuangan. Selanjutnya yang keempat, ini ada jenis-jenis kertas kerja. Di sini jenisnya ada 4 ya anak-anak. Yang pertama bentuk 6 kolom ataupun 3 kolom berganda. Maksudnya di sini satu kolom ada satu akun itu ada 2 kolom, makanya dikatakan 3 kolom berganda. Itu dia jadi 6 kolom. Nah, bentuk ini jarang digunakan karena kolomnya terdiri atas kolom neraca saldo, yaitu debit kredit, kolom laba rugi, dan kolom neraca. Sedangkan yang kedua ada bentuk 8 kolom, di mana ini bentuk kertas kerja ini terdiri dari kolom neraca saldo, kolom penyesuaian, laba rugi, dan kolom neraca. Nah, selanjutnya di sini ada bentuk 10 kolom, di mana itu terdiri dari neraca saldo, kolom penyesuaian, kolom neraca saldo disesuaikan, kolom laba rugi, dan kolom neraca. Nah, yang terakhir ada bentuk 12 kolom. Ini terdiri dari neraca saldo, kolom penyesuaian, kolom neraca saldo disesuaikan, kolom laba rugi, kolom laporan modal, dan kolom neraca. Itu dia jenis-jenis dari kertas kerja. Nah, untuk selanjutnya agar lebih mudah kita pahami, kita memasuki contoh soal aja ya anak-anak. Nah, sebelum kita memasuki contoh soal, sebelum kita mengerjakan neraca lajur, tentu kita harus lihat dulu neraca saldo. Neraca saldo sudah Ibu jelaskan kemarin. Nah, neraca saldo itu setelah diposting, maka kita buat neraca saldo disesuaikan. Nah, berikut adalah contohnya. Di sini ada usaha dagang laca, jurnal penyesuaian per Januari 2011, di mana ada 6 akun yang harus disesuaikan. Yang pertama, persediaan perlengkapan kantor sebesar 50.000, persediaan perlengkapan toko sebesar 60.000. Yang ketiga, iklan sebesar 900.000 merupakan biaya untuk 3 bulan iklan terhitung dari 1 Januari 2011. Yang keempat, penyusutan peralatan toko sebesar 10%. Yang kelima, di sini ada seorang pegawai yang sedang cuti. Gajinya untuk bulan Januari sebesar 100.000 rupiah yang belum dibayar. Nah, di keenam itu ada biaya listrik dan telepon yang masih terhutang untuk bulan Januari 2011 sebesar 20.000. Nah, berikut adalah akun setelah disesuaikan.
Nah, yang pertama itu ada akun beban perlengkapan kantor pada perlengkapan kantor sebesar Rp50.000. Nah, yang kedua di sini ada beban perlengkapan toko pada perlengkapan toko sebesar Rp60.000. Sedangkan beban iklan pada iklan yang dibayar di muka itu sebesar Rp300.000. Nah, sedangkan akun keempat yaitu beban penyusutan peralatan pada akumulasi penyusutan peralatan sebesar Rp1.000.000. Nah, yang kelima ada beban gaji karyawan yang belum dibayarkan sebesar Rp100.000. Maka akunnya adalah beban gaji karyawan pada gaji karyawan sebesar Rp100.000. Nah, akun terakhir yaitu beban listrik dan telepon yang belum dibayar, yang masih terhutang. Berarti beban listrik dan telepon pada hutang listrik dan telepon sebesar Rp20.000. Maka tertotallah dia akun yang sudah disesuaikan pada jurnal penyesuaian sebesar Rp1.530.000. Nah, setelah kita lakukannya jurnal penyesuaian, maka kita bisalah melanjut ke neraca lajur ataupun worksheet ataupun kertas kerja. Nah, di sini Ibu sudah buat contohnya. Nah, di sini ada usaha dagang Lacase per 30 Januari 2011. Nah, di sini ada akun neraca saldo, adjustment ataupun penyesuaian, neraca penyesuaian, laba rugi, dan neraca yang sebenarnya ataupun neraca yang terakhir. Di sini ada 27 akun ya, anak-anak, di mana yang untuk pengerjaan neraca lajur ini, maaf ya judulnya harus UDLC neraca lajur ataupun worksheet kertas kerja. Maaf ada kesalahan dalam pencatatan. Nah, di sini sebelum kita melanjutkan ke worksheet ataupun kertas kerja, itu yang kita ambil pencatatannya itu mulai dari neraca saldo. Kemudian neraca saldo disesuaikan ataupun adjustment. Kemudian neraca penyesuaian, lanjut ke laba rugi, dan yang terakhir adalah neraca. Baik, di sini akan kita hitungkan. Nah, yang pertama ada akun kas. Yang pertama kita bahas, yang kita buat adalah akun neraca saldo. Yang kita bahas adalah neraca saldo ya. Yang pertama ada akun kas sebesar Rp171.800.000 itu pada akun debit. Yang kedua, piutang. Nah, piutang ini terdapat 10 juta di akun debit juga. Yang ketiga ada perlengkapan kantor sebesar 26 juta itu pada debit, perlengkapan toko sebesar 10 juta pada debit, peralatan toko sebesar 6 juta pada debit, truk ataupun pembelian barang itu sebesar 70 juta pada debit, asuransi sebesar 1.200.000 di debit, prepay ataupun pengambilan uang pribadi oleh pemilik usaha sebesar 1 juta rupiah. Kemudian ada pembelian barang sebesar 80 juta rupiah. Yang ke-10 itu ada transaksi penjualan barang sebesar 50 juta rupiah. Nah, di sini ada modal. Modal itu sebesar 350 juta rupiah terletak di kredit. Nah, yang selanjutnya ada akun pendapatan. Pendapatan sebesar 10 juta di kredit. Kemudian masuk ke retur pembelian. Nah, di retur pembelian ini ada sebesar 4 juta rupiah itu diletakkan di kredit. Selanjutnya ada beban gaji penjualan. Itu beban gaji penjualan sebesar 6 juta diletakkan di debit. Kemudian ada beban telepon dan listrik sebesar 3 juta itu pada debit. Beban angkutan pembelian itu pada debit sebesar 500.000. Beban gaji kantor sebesar 4 juta rupiah itu pada debit. Nah, ada yang selanjutnya ialah beban iklan. Beban iklan ini di debit sebesar 500.000. Kemudian beban sewa itu sebesar 24 juta rupiah pada debit. Nah, ini akun yang ada di neraca saldo ini adalah akun yang kita pindahkan dari pengerjaan akun neraca saldo yang
sudah kita kerjakan sebelumnya, kita pindahkan ke kertas kerja, sehingga tertotallah dia pada akun neraca saldo itu sebesar 414 juta rupiah. Balance ya. Kemudian di adjustment, di sini ada perlengkapan kantor di kredit sebesar 50.000, perlengkapan toko sebesar 60.000 di kredit, kemudian ada beban telepon dan listrik sebesar 20.000 pada debit. Selanjutnya beban gaji kantor sebesar 100.000 pada debit, beban iklan sebesar 300.000 pada debit. Nah, di sini ada beban perlengkapan toko sebesar 50.000 pada debit dan pada perlengkapan toko sebesar 60.000 pada debit. Kemudian ada iklan yang dibayar di muka itu pada kredit sebesar 300.000 dan beban penyusutan peralatan sebesar 1 juta pada akumulasi penyusutan peralatan sebesar 1 juta itu pada kredit. Yang terakhir ada gaji karyawan dan hutang listrik dan telepon itu sebesar masing-masing sebesar 100.000 dan 20.000 dan diletakkan di kredit. Nah, ini akun penyesuaian ini yang sudah kita kerjakan sebelumnya, kita pindahkan lagi pada neraca lajur. Tertotallah dia sebesar 1.530.000 rupiah. Selanjutnya, setelah kita pindahkan neraca saldo, adjustment yang selanjutnya adalah neraca penyesuaian. Nah, di neraca penyesuaian ini, kita lihat dari akun kas, tidak ada yang disesuaikan, maka jumlah akunnya tetap sebesar 171.800.000 rupiah. Nah, yang kedua piutang. Di piutang ini tidak ada penyesuaian, maka tetap dia jumlahnya sebesar 10 juta rupiah. Nah, kemudian di sini ada perlengkapan kantor. Perlengkapan kantor ada sebesar 26.000 rupiah, sedangkan di adjustment di penyesuaian ada sebesar 50.000 rupiah, maka kita kurangkan dari akun neraca saldo ke adjustment, sehingga totalnya dia di neraca penyesuaian sebesar 25.950.000 rupiah. Nah, selanjutnya ini ada peralatan toko. Di peralatan toko tidak ada terjadi penyesuaian, maka akunnya tetap kita catatkan sebesar 10 juta rupiah. Selanjutnya ada perlengkapan toko sebesar 6 juta rupiah, sedangkan di adjustment ada 60.000, maka kita kurangkan dia di neraca penyesuaian terdapat sebesar 5.940.000 rupiah. Selanjutnya ada ini akun truk, yaitu ataupun perlengkapan. Di sini tidak ada terjadi penyesuaian, yaitu tetap kita catatkan sebesar 70 juta rupiah. Kemudian asuransi tidak ada penyesuaian, kita tetap catatkan sebesar 1.200.000. Prepay kita tidak ada penyesuaian dan tetap kita catatkan sebesar 1 juta rupiah. Begitu juga dengan pembelian barang sebesar 80 juta rupiah, penjualan barang sebesar 50 juta rupiah pada kredit, modal sebesar 350 juta. Kemudian ada pendapatan sebesar 10 juta. Selanjutnya yaitu ada retur pembelian. Retur pembelian itu sebesar 4 juta. Beban penjualan itu sebesar 6 juta. Kemudian di sini ada beban telepon dan listrik sebesar 3 juta. Kemudian di neraca penyesuaian atau adjustment itu ada 20.000, maka kita tambahkan tertotallah dia menjadi 3.020.000 rupiah. Nah, selanjutnya ada beban angkutan pembelian sebesar 500.000 dan tidak ada penyesuaian. Jadi kita totalkan pada neraca penyesuaian sebesar 500.000 rupiah. Selanjutnya ada beban gaji kantor. Di beban gaji kantor terdapat pada neraca saldo sebesar 4 juta, kemudian di adjustment sebesar 100.000, maka kita jumlahkan pada neraca penyesuaian sebesar 4.100.000 rupiah. Selanjutnya ada beban iklan. Di beban iklan pada neraca saldo sebesar 500.000 rupiah, di adjustment terdapat sebesar 300.000 rupiah, maka kita jumlahkan sebesar
tertotallah dia sebesar Rp800.000. Kemudian pada beban sewa ada Rp24 juta pada neraca saldo, di adjustment tidak ada. Kemudian kita catatkan pada neraca penyesuaian itu tetap sebesar Rp24 juta. Nah, selanjutnya ada beban perlengkapan kantor. Beban perlengkapan kantor ini ada di adjustment sebesar Rp50.000, maka kita catatkan pada neraca penyesuaian sebesar Rp50.000. Beban perlengkapan toko sebesar Rp60.000, maka kita catatkan tetap sebesar Rp60.000. Nah, di sini ada iklan dibayar di muka itu pada akun adjustment, pada kolom adjustment, yaitu kita catatkan pada kolom neraca penyesuaian tetap sebesar Rp300.000. Selanjutnya ada akun penyusutan peralatan sebesar Rp1 juta, maka di neraca penyesuaiannya tetap kita catatkan sebesar Rp1 juta. Kemudian ada akumulasi penyusutan peralatan, dan gaji karyawan serta hutang listrik dan telepon masing-masing sebesar Rp1 juta, Rp100.000, dan Rp20.000. Nah, kita totalkanlah dia, kolom neraca saldo itu dapatlah hasilnya sebesar Rp415.420.000. Nah, selanjutnya kita memasuki kolom laba rugi. Nah, di kolom laba rugi ini yang kita isi hanyalah pendapatan dan beban. Nah, untuk itu apa yang terdapat pada akun pendapatan baik dan beban itu kita masukkan kepada kolom laba rugi. Nah, selain itu tidak kita masukkan. Kita lihat pada transaksi yang ke-12 ada pendapatan sebesar 10 juta, kemudian beban gaji penjualan sebesar 6 juta, beban telepon dan listrik sebesar 3.020.000 rupiah, dan beban angkutan pembelian sebesar Rp500.000. Kemudian ada beban gaji kantor itu sebesar Rp4.100.000. Nah, beban iklan yaitu sebesar Rp800.000 serta beban sewa sebesar Rp24 juta. Nah, yang terakhir di sini ada beban penyusutan peralatan itu sebesar Rp1 juta. Maka tertotallah pada laba rugi itu di akun debit sebesar Rp39.530, sedangkan pada akun kredit sebesar Rp10 juta. Nah, selanjutnya ada neraca yang terakhir. Di sini selain kalau dia di kolom laba rugi yang kita catatkan adalah beban dan pendapatan, kalau dia di neraca yang terakhir ini, selain beban dan pendapatan kita catatkan pada neraca. Maka tertotallah pada akun neraca ini sebesar Rp375.890.000 di akun debit, dan di akun kredit sebesar Rp405.420.000. Nah, kira-kira ini pengerjaannya masih sama dengan perusahaan jasa ya anak-anak, cuman yang membedakan kalau dia di perusahaan dagang itu ada penjualan dan pembelian. Nah, kira-kira sampai di sini yang dapat Ibu sampaikan. Apabila masih ada yang janggal ataupun yang kurang paham, silakan isi kolom komentar. Ibu sudahi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.